Hai gengs, back with Medina di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah gosip yang beredar tentang kamu. Cie. Kalian tuh apa sih digosipin? Artis atau aku yang bikin tema, aku yang ngeletek ya. Ya memang kayak gitu. Kebiasaan aku ya. Kebiasaan cantik aku, bukan kebiasaan buruk ya. Aku nggak mau dibilang buruk, aku maunya dibilang cantik. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini. Gosip yang beredar tentang kamu ya di antara dia dan mereka. Pokoknya gitu. Itu aja deh, kita mulai aja ya. Sorry dari kemarin beberapa hari aku nggak buat video karena aku urus klien dulu. Alhamdulillah dari kemarin tuh ada klien kan, kayak klien tuh pada minta urgent terus, jadi di saat aku harusnya bikin video kayak agak sulit ya, nggak sempet terus waktunya, jadi bentrok sama jam-jam schedule klien gitu. Itu sih, sama ya ada beberapa konten aku bikin TikTok gitu deh. Harus kasih tahu supaya kalian nggak tanya-tanya lagi nanti di komen ya, di kolom komentar. Oke, itu aja, kita mulai ya. Gosip yang beredar tentang kamu. Itu bisa gosipnya positif atau nggak positif ya, aku juga nggak tahu ya. Seperti apa nanti yang keluar, aku bakalan ngomong kasih tahu kalian ya. Jadi jangan ada pertanyaan kata-kata, "Kak, kok gosipnya positif ya?" Mana saya tahu. Kan bukan saya yang gosipin kamu. Ya, awas aja. Yang penting tuh apapun kartunya yang keluar itu tuh dibacain sebenar-benarnya. Jangan sampai isinya si kartunya positif terus karena temanya gosip jadi bacaannya dijelek-jelekin. Kan nggak lucu juga kalau kayak gitu guys ya, terlalu memaksakan. Gosip yang beredar tentang kamu, pasti kalian anaknya suka ngegosip juga deh. Saya kan seneng banget gitu. Pasti banyak yang nyimak nih kalau kayak gini-gini videonya, nggak yang cinta-cintaan terus. Gosip yang beredar tentang kamu adalah kamu tuh kadang ya kelihatan banget kalau lagi nggak mau respon atau nggak mau menanggapi atau males sama seseorang. Misalnya ada orang yang ngomong nih ya, kayak kamu tuh aduh males deh gitu, males dengerin, males menanggapi, atau kamu sebel sama orang itu tuh kelihatan banget katanya dari raut wajah. Kan ada ya yang bilang kalau senyum itu bisa fake, terus kalau kita ketawa juga bisa fake ya, tapi kalau mata itu nggak bisa fake katanya. Jadi kamu kelihatan banget kalau lagi nggak suka itu langsung bombastic side eyes ya. Jadi apa sih gitu, kelihatan deh pokoknya jelas banget nggak sukanya. Bukan nunjukin nggak sukanya, tapi kelihatan aja dari raut wajah kamu ketika kamu malas dengerin orang, malas dengerin seseorang bicara, atau kamu ngerasa lelah sama orang itu, ngerasa nggak suka, itu kelihatan banget. Entah dari raut wajah kalau ketemu face to face, atau kalau nggak suka atau malas sama seseorang kelihatan. Misalnya di sosial media kamu cuekin dia, kamu nggak mau tahu tentang dia, nggak pernah liatin dia punya story, dia nggak pernah liatin dia punya foto, like atau apapun lah. Nah itu kelihatan juga ya. Gosipnya kamu itu suka menghilang. Itu mah aku dong. Nih, suka kayak disconnection, kamu kayak suka menghilang. Menghilangnya tuh lebih kayak kamu susah dicari itu tuh, tapi konsepnya itu kamu nggak mau terhubung sama siapapun. Ibaratnya kamu kayak nggak mau terhubung lah dari siapa aja, entah kamu lagi istirahat, lagi take rest, atau kamu kayak lagi pengen ini kayak lagi hibernasi gitu ya mungkin. Pokoknya ada ini deh, kamu mau disconnect dari siapapun, nggak mau komunikasi, nggak mau terhubung gitu ya. Ada yang bilang kamu tuh kelihatan banget
apa sih, kayak seseorang yang nggak berhati. Mungkin tadi kali ya, kalau nggak suka sama seseorang kelihatan banget kayak ih tega ya, kayak gitu, ih tega ya cuekin aku misalnya, ih tega ya nggak peduli lagi sama aku. Ada orang-orang yang ngomong kayak gitu. Nah kebanyakan kamu tuh udah cuek atau nggak mau tahu apapun yang berhubungan sama masa lalu. Ya mungkin orang-orang itu menyakiti kamu ya, atau kamu marah, kesel sama orang-orang di masa lalu kamu yang udah bikin kamu kecewa. Jadi kebanyakan yang gosip ini sebenarnya orang-orang yang udah kenal kamu di masa lalu, entah itu lawan jenis, mantan, atau siapapun lah, teman-teman kamu di masa lalu itu, mereka memandangnya kayak gitu. Gosip yang beredar tentang kamu, ada sisi kamu yang sensitif juga, tapi dalam hidup kamu itu seimbang semuanya. Entah kamu yang misalnya religius, kamu juga suka ibadah, tapi di sisi lain kamu juga suka nih melakukan hal-hal yang kadang jauh dari keagamaan. Apa tuh? Jauh dari keagamaan, misalnya kamu masih suka pergi-pergi, hangout, pergi apa ya, pergi minum-minum gak sih? Gak tahu juga sih, pokoknya kamu tuh seimbang aja, balance antara duniawi dan surgawi ya. Duniawi dan akhirat gitu Kak maksudnya. Banyak orang yang ngerasa nyaman sama kamu nih. Nah ini gosip apa nih? Gosip baik kali ya. Banyak orang yang ngerasa nyaman, kayak gampang aja loh, nyaman, deket, main sama kamu. Jadi ketika mereka deket sama kamu, mereka kayak ngerasa udah lama kenal gitu loh. Jadi chemistry-nya tuh dapat sama kamu, chemistry-nya tuh cepat. Jadi pas baru pertama, akhirnya tuh seseorang cerita deh tuh ya kehidupannya di masa lampau, entah kehidupan tahun berapa gitu, mereka cerita aja, ngalir aja gitu, karena mereka ngerasa ada rasa kenyamanan ketika mereka berbicara sama kamu. Entah mereka percaya sama kamu, entah dari packaging kamu bisa dipercaya, jadinya mereka nyaman aja buat cerita apapun. Di dekat kamu juga nyaman. Jadi di dekat kamu tuh nggak yang risih gitu loh, ada apa, nggak ribet kamunya juga mungkin. Kalau kamu feminin bukan tipe-tipe yang pick me girl gitu ya, yang ribet, yang mulutnya cerewet, bawel, menyusahkan, negatif ya, yang suka ngejudge atau apa, itu kamu nggak kayak gitu sebenarnya. Rasa ini kamu tuh ya, selain kamunya juga percaya diri, banyak orang-orang juga yang ngerasa dapat supportnya ini berupa kayak kamu memberikan orang lain tuh dukungan dan support, tapi mereka jadi lebih percaya diri karena kamu ya dapat support dari kamu ya senang aja gitu, kasih hal positif, mendukung seseorang, ayo kamu bisa gitu, ayo nggak apa-apa itu bagus, kayak gitu ya. Jadi orang tuh kayak ngeboost moodnya bisa, atau mereka jadi dapat support ya dari kamu ya. Mungkin banyak dari kalian juga jadi support system orang-orang terdekat kamu ya. Kamu tuh kayak ini membangkitkan harapan seseorang yang tadinya orang itu hopeless, ngerasa kecil, ngerasa kayak aduh aku tuh nggak ada apa-apanya gitu, aduh aku tuh malu, atau apa sih, malu atau nervous atau apa, tapi dengan dukungan kamu kasih support mereka tuh jadi lebih percaya diri lagi. Gosipnya banyak orang-orang tuh yang suka sama kamu, lawan jenis juga banyak yang suka kamu tuh kayak didambakan sama lawan jenis. Beberapa lawan jenis ngelihatnya itu kayak gampang tertarik sama kamu, dan banyak mereka yang bilang kamu tuh kayak tipenya mereka gitu, seseorang yang ya mereka tuh tipe-tipe standarnya mereka tuh kayak kamu gitu. Banyak nih lawan jenis yang cari perhatian kamu juga. Kamu tapi nggak gampang ya buat dideketin. Kamu tuh punya batasan-batasan tersendiri. Kayak aku friendly sama siapapun, ya berteman oke. Tapi kalau untuk lebih dekat, kamu tuh kayak kelihatan milih-milih gitu loh. Kamu milih-milih kepada siapa, kamu intens komunikasi, kepada siapa kamu berteman. Itu kayak beda aja batasannya. Kamu pernah mengalami kegagalan. Ini kegagalan bisa dari apa aja sih? Bisa misalnya ada yang gagal dalam pendidikan, atau bisa gagal dalam percintaan. Tapi kebanyakan itu gagal kayaknya dalam percintaan deh.
Ya, selebihnya ya ada yang gagal bisnis, pekerjaan. Tapi kebanyakan aku lihatnya gagalnya ini dalam percintaan ya. Jadi ketika kamu pernah mengalami kegagalan, kamu tuh kayak gak gampang aja buat membuka hati ke lawan jenis. Jadi kamu lebih jutek, lebih defensif juga, gak gampang ini ya ditarik perhatiannya sama lawan jenis. Banyak yang cari perhatian, caper ya, ingin menarik perhatian kamu, tapi kamu menganggap kayak mereka biasa aja di mata kamu, ya mereka kayak sama semuanya, belum benar-benar ada yang bikin hati kamu tergugah ya. Keras kepala, jadi ketika lawan jenis mendekati atau cari perhatian, kamu gak gampang sih ya, kamu gak gampang dicuri perhatiannya sama mereka. Banyak nih tuh, ada 2 kartu yang bilang lawan jenis tuh banyak yang mencari perhatian kamu. Gosip yang beredar tentang kamu selalu ini ya, kayak teman-teman kamu nih misalnya punya masalah, kamu selalu jadi orang pertama yang bantu mereka. Entah mereka misalnya ada masalah konflik sama orang lain, kamu juga berani bantu, kamu juga berani buat pasang badan gitu ya. Dan orang tuh suka ya kalau misalnya ada sesuatu yang mereka ngerasa kurang, mereka tuh ke kamu. Entah mereka nanti dapat support ya, entah mereka nanti dapat semangat, entah nanti mereka dapat bantuan apa ya. Ya entah bantuannya apa, bisa bantuan materi juga bisa. Tapi ada juga yang dapat bantuan ini apa? Bantuan dukungan aja, sekedar dari kata-kata ya. Kata-kata kamu tuh ya bikin mereka jadi semangat, ngeboost moodnya mereka lagi, beda aja gitu loh. Apapun yang keluar dari mulut kamu tuh beda ya. Gosipnya nih, kamu tuh punya circle atau community. Beberapa orang di circle atau community kamu tuh kayak suka sama kamu. Mereka suka atau seneng sama kamu, kayak mereka mencoba menarik perhatian kamu, cari perhatian ya. Apa ya, ibaratnya di komunitas itu pasti ada aja yang suka sama kamu ya. Ada orang yang selalu menarik perhatian kamu, mencoba terbuka gitu ya. Tapi kadang kamu orangnya tuh sulit ya, kayak buat membuka hati ke orang lain. Kamu tuh sangat menghargai hal-hal kecil, hal-hal besar. Misalnya ya, kamu tuh ada pencapaian ya, mungkin pencapaiannya itu buat orang lain nggak besar, tapi kamu tuh tahu bagaimana cara menikmati hidup, tahu bagaimana merayakan hal-hal kecil yang udah kamu achieve. Kamu juga dekat sama keluarga kamu katanya. Apapun kamu bakalan lakuin untuk keluarga kamu. Ya mungkin family man ya. Ada jiwa keibuan juga. Tapi yang paling terdengar itu adalah kamu yang menyenangkan orangnya. Menyenangkan bisa kamu yang cheerful, bawaannya tuh kayak positif auranya. Ketika orang lihat kamu tuh kayak positif aja, seneng, happy. Kayak nggak pernah dengan raut wajah yang menyedihkan gitu ya. Kayak happy terus. Bahkan ketika kalian sedih aja tuh orang kayak bingung, hah? Kamu bisa sedih juga gitu. Kamu bisa ada masalah juga. Nah, orang banyak yang kaget. Tapi ada juga yang bilang, ya kamu tuh rumah buat seseorang. Sekalipun mereka cari sana sini lawan jenis, tapi nanti baliknya ke kamu lagi, hatinya nanti kepincutnya ke kamu lagi gitu. Tapi ada juga yang bilang kamu tuh perhatian, care banget sama keluarga kamu. Banyak nih yang jadi tulang punggung keluarga juga ya. Ada orang-orang yang lagi sedih terus kayak carinya kamu, tapi kamu kayak nerima aja gitu keadaan siapapun yang datang ke kamu, mau sedih, mau happy, ya kamu terima aja mereka. Gosipnya ada nih beberapa kalian yang lagi pengen beli rumah, ya gak sih? Beli rumah atau ya kepikiran mungkin pengen membangun rumah, punya rumah atau beli rumah, pokoknya berhubungan sama rumah ya. Rumah beneran ya, bukan rumah Barbie ya, ntar rumah Barbie lagi. Nah, gosipnya ada orang-orang yang susah move on karena kamu. Entah mereka yang ngomong sendiri atau adalah circle kamu atau teman-teman kamu yang cerita kalau ada nih seseorang yang susah banget move on nih
susah banget lupain kamu. Jadi kamunya juga masih suka keinget-inget orang ini, atau masih kayak punya apa ya, kayak masih punya benang merah sama orang ini, kayak kamu dan orang itu tuh mantan-mantan kamu mungkin ya, kayak susah lepas sama dia. Kamu juga, sekalipun hubungan kalian udah putus, udah berantakan, itu susah kamu kayak lepas dari kehidupannya dia ya. Gosip yang beredar tentang kamu. Nah, di sini anehnya ya, kadang kamu tuh bisa menyembunyikan perasaan kamu loh. Contoh misalnya kamu ini apa ya? Ya, kamu misalnya lagi sedih gitu ya, tapi kamu biasa aja. Kamu nampakin wajah kamu di depan orang-orang tuh, kamu kayak nggak ada masalah. Happy-happy aja. Yang tadi tuh, jadi ketika kamu ada masalah pun orang kaget, hah kamu punya masalah gitu, hah kamu kayak gini, hah kamu kayak gitu. Nah itu tuh kayak apa ya, kelihatan lah ya, kelihatan di mata orang-orang ya, kamu yang suka menutupi perasaan-perasaan kamu itu. Gosip yang beredar nih, ada nih 1-2 orang yang selalu nempel sama kamu dan itu kayak nyusahin kamu banget. Siapa ya kira-kira? Entah kamu punya bestie, entah kamu adalah orang-orang yang selalu nempel sama kamu, tapi sebenarnya mereka tuh kayak manfaatin kamu gitu ya, kayak memberatkan atau menyusahkan kamu, aku lihatnya. Dan kalian tuh banyak banget tuh, iya benar, yang jadi tulang punggung keluarga. Gosip yang beredar, kalau teman-teman deket kamu ya, mereka taunya kayak kamu lagi mengharapkan seseorang, dan ini tuh kayak kamu kangen banget sama orang ini, tapi kayak ada masalah atau menjauh, tapi kalian kayak nggak komunikasi. Intinya ada nih beberapa orang menggosipkan kamu tuh lagi menjauh sama seseorang ya, padahal mungkin kamu kangen sama orangnya, tapi kamu ternyata malah ada konflik. Dan mungkin ceritanya ini adalah kamu yang punya ego, orang itu juga punya ego, jadi kalian tuh sebenarnya sama-sama saling mencintai, tapi ada konflik, jadinya kalian malah menjauh, dan kalian sama-sama gak jujur tentang perasaan kalian masing-masing. Ya itu berarti gosip tentang cinta ya, beredarnya. Ada yang bilang ketika kamu ada masalah, kamu tuh banyak yang memilih menjauh karena mungkin nggak mau ribut ya, nggak mau konfliknya lebih besar lagi. Kamu lebih milih menjauh, terus kayak cut off, atau ya nggak mau berurusan lagi lah sama orang-orang itu ya, ribet mungkin. Ada juga nih yang bilang orang-orang baru ya, mungkin orang-orang baru yang banyak yang cari masalah sama kamu nih. Kamu tuh selalu ingin mencoba belajar hal-hal baru, kayak ada aja hal baru yang kamu lakuin. Nanti orang bakalan tahu, misalnya kamu posting sesuatu, ih kamu ternyata olahraga ini ya, cobain olahraga baru ini ya, ih ternyata kamu cobain resto baru ini ya. Pokoknya apapun yang berkaitan sama hal baru itu kamu tuh suka banget, rasa curiousnya tuh tinggi terhadap sesuatu yang baru ya. Dan beberapa kalian tuh punya follower, mungkin entah influencer, selebgram, youtuber, atau tarot trader, atau anything. Kalian tuh punya follower, orang-orang yang mengikuti kalian, suka sama kamu, postingan kamu, suka sama apa yang kamu pakai. Ini macam-macam banget sih kalau misalnya kalian tuh influencer atau selebgram. Macam-macam ini apa bidangnya gitu ya, nggak sama pasti bidangnya. Tapi di sini ada beberapa ya, mungkin nggak semua, tapi spesifiknya adalah ada dari kalian yang punya follower di sosial media ya. Kamu ini gosipnya, kalau ada masalah sama orang, kayak kamu nggak mau komunikasi sama orang itu. Lebih ke memilih buat diam sih aku lihatnya. Walaupun ya banyak nih yang kamu ungkapkan, tapi kamu lebih memilih buat diam. Diam itu bisa jadi kamu nggak mau berkonflik lagi, atau kamu memilih buat sabar, atau kamu memang nggak mau menanggapi orang-orang yang lagi punya masalah sama kamu. Gosipnya, ada nih beberapa dari kalian yang nggak kelihatan kerjanya apa, atau beberapa dari kalian yang nggak terlalu kelihatan banget kerjanya ngapain aja, sibuknya ngapain aja, tapi tahu-tahu tuh traveling terus katanya, jalan-jalan terus. Uangnya dari mana ya kak ya?
banyak penghargaan nih yang kamu dapetin. Penghargaan tuh nggak harus yang besar-besar, dapat piagam gitu ya, piala gitu. Tapi ya kamu banyak nih pencapaian yang udah kamu raih dan orang-orang tuh tahu. Jadi kalian tuh walaupun diem tuh berkarya. Jadi kalian walaupun diem tuh kayak ada sesuatu yang kamu kerjain. Tapi kamu nggak show off ya. Ketika kamu dapetin, nanti orang tuh bakalan shock dan kaget. Wow, ternyata dia keren banget nih, kemarin gini-gini. Ya. Jadi lebih kamu itu work in silent ya, tapi kerjanya tuh banyak diamnya, tapi nanti bakal ada pencapaian. Ketika orang tahu itu orang langsung shock gitu ya. Gosip yang beredar tentang kamu ya memang ada orang-orang tuh yang kayak takut dikepoin sama kamu. Kenapa takut ya? Entah mereka ada masalah atau enggak sama kamu, tapi kayak takut aja kalau kamu tahu sesuatu tentang mereka yang mereka tuh sembunyikan atau mereka tuh bohong dan mereka tutupi dari kamu. Kamu gosipnya adalah seseorang yang tegas. Kenapa? Karena banyak orang yang punya masalah sama kamu, tapi kamu tuh ada sesuatu yang kamu lakukan atau sesuatu yang kamu putuskan dan mereka tuh bilang kalau kamu tuh tegas banget, nggak menye-menye, nggak mencela-mencela. Jadi keputusannya beneran ya tegas. Kalau A ya A, itu susah banget buat dipersuasi. Ada juga yang memang kalian nih kayak keluarganya ya, keluarga intinya mungkin lagi nggak baik-baik aja, mungkin lagi ada masalah. Masalah sih macam-macam ya, ada yang masalahnya tentang bisnis atau karir keluarga, atau ada yang masalahnya memang kamu sama orang tua kamu nggak begitu dekat ya. Iya, ya mungkin pernah punya masalah finansial keluarga atau masalah apa dengan keluarga. Nah ini tuh jadi sebenarnya kamu tuh nggak baik-baik aja, ya. Atau ada juga yang mungkin besar dari keluarga broken home, ya. Ada beberapa kalian yang punya keluarga atau orang tua tapi tetap merasa kesepian katanya nih. Dan kamu itu pemikir banget kalau keluarga kamu tuh kena masalah. Jadi kamu kepikiran banget stuck di situ. Ada juga orang-orang yang menggosipkan ini sebenarnya mereka kayak nungguin kamu ya. Kayak mungkin nggak komunikasi atau menjauh, tapi mereka tuh lebih nungguin kamu yang cari mereka duluan. Iya, beberapa dari kalian ini ya saat ini banyak banget yang kayak disukai sama orang-orang, dijadikan pemimpin, leader, atau banyak yang itu tadi orang-orang yang suka sama kamu, follower atau apa. Tapi ada juga yang mereka menganggapnya tuh kamu ibaratnya tuh kayak queen gitu loh. Dipercaya iya, cantik iya, mungkin ganteng juga iya. Ya king, ganteng king, ya cantik queen ya. Harus dijelasin gitu ya, biar nggak di komen julid sama netizen. Jadi kayak mereka menganggap kamu queen atau king karena mereka sangat apa ya, ada rasa mereka tuh yang kagum sebenarnya sama kamu. Entah kagumnya dari sisi apa, tapi ada yang kagum sama kamu. Kayak kamu tuh bermanfaat buat sekitar kamu juga. Entah kebaikan kamu suka bantu mereka, atau mereka kayak kamu tuh membantu masalah-masalah mereka juga mungkin. Ada yang bilang kayak kamu ini juga sih, penebar cahaya bagi kegelapan seseorang, entah orang ada masalah, entah orang bener-bener nggak punya siapapun gitu, tapi ternyata pas ada kamu tuh kamu bener-bener kayak pemberi cahaya buat orang-orang. Gosipnya apa lagi nih? Tapi ya kalau misalnya dibilang gosipnya kok bagus-bagus sih kak, positif, kan gosip kebanyakan itu kan buruk kan. Enggak juga, gosip itu kan sebenarnya sesuatu yang masih abu-abu faktanya, bener kan? Itu gosip itu kebanyakan bukan fakta. Jadi bisa aja misalnya si A lagi ketemu sama si B, tau nggak si Raisa itu sekarang jadi suka lari loh. Nah sebenarnya lari itu kan termasuk olahraga positif, tapi kalau disampaikan oleh 2 orang atau lebih yang kepastiannya itu belum jelas, faktanya itu juga belum jelas, itu tuh fakta atau bukan. Nah itu tetap gosip, sekalipun yang digosipkan itu berita baik, berita positif. Jadi ngerti kan? Jadi gosip itu nggak harus yang buruk terus, tapi sesuatu yang faktanya itu masih abu-abu, masih 50-50, belum pasti, nah itu juga bisa dibilang gosip. Sekalipun isi gosipnya itu positif ya, misalnya tentang lari atau apa, kan bisa aja ya. Takut banget dijulitin netizen ya, si Raisa ini jadi langsung dijelasin kak ya.
Iya, kayak males banget nanti dijulit-julit gitu, diomongin. Walaupun belum tentu ya, tapi kan sedia payung sebelum hujan ya kak, sebelum dijulit kita ngomong dulu. Clarification ya, walaupun sebenarnya klarifikasi itu nggak penting. Kenapa? Karena yang sayang sama aku pasti yang sayang sama aku pasti ngerti dan paham. Kalau yang nggak sayang sama aku ya akan tetap aja nggak suka sama apapun yang aku lakuin. Jadi sebenarnya clarification itu nggak butuh banget ya. Oke, kita lanjut. Gosip yang beredar tentang kamu. Kamu tuh ya baiknya tuh baik banget, tapi jangan sampai cari masalah sama kamu tuh, jangan sampai, karena nanti bakalan bisa kalau udah marah tuh kamu langsung cut off orang, atau kamu tuh bisa yang meledak-meledak. Karena mungkin ya selama ini kamu baik atau sabar, tapi ketika udah di puncaknya, udah nggak bisa ditahan ya amarah kamu, itu kamu tuh bisa yang langsung meledak-ledak. Ya kayak semua orang tahu deh kalau kamu udah marah. Banyak nih orang-orang yang minta dukungan ke kamu juga, mirip yang tadi sih, tapi banyak juga orang-orang nih yang kayak mengandalkan kamu ya. Kamu nih sebenarnya baik, ada yang bilang baiknya itu dalam sisi finansial ya, suka bantu, mungkin kamu suka bagi uang ke orang ya, atau mungkin suka traktir. Pokoknya ini berkaitan sama uang finansial, jadi orang-orang itu kayak deket sama kamu, tapi ya karena kamunya baik ke mereka nih, jadi disupport sama kamu nih, entah apa aja supportnya, materi ya, atau support dukungan biasa aja. Pokoknya mereka adalah, kamu tuh adalah manfaatnya buat orang-orang itu. Ada yang bilang kamu nih kayak malaikat, baiknya tuh baik banget, tapi jangan sampai buat kesalahan sama kamu, itu bisa berujung fatal katanya. Nah, banyak yang bilang kamu tuh pinter banget dalam cari uang katanya kak ya. Pinter apa aja mungkin bisa jadi uang ya, apa aja tuh bisa menghasilkan nih buat kamu kayaknya. Nih, kadang kalau lagi marah kamu juga bisa yang diam, kasih silent treatment ke orang-orang. Malas ngomong atau kayak aduh percuma deh ngomong gitu dijelasin. Kayak sia-sia gitu ya, level pemahamannya mungkin beda kamu dan orang itu. Dan gosip yang beredar, kebanyakan orang yang gosipin kamu ini yang punya masalah sama kamu, tapi sebenarnya masalahnya tuh belum selesai ya, masih gantung. Jadi mereka tuh kayak membicarakan masalah kamu dan orang itu ke circle-nya dia lah gitu. Ini aku lagi ada masalah nih sama si Raisa tuh gini. Mungkin niatnya cari minta nasihat, tapi jatuhnya tuh jadinya gosip, karena ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangin gitu ya. Tapi jadinya jadi gosip ya, karena mungkin sebagian beritanya bukan kenyataan, nggak real ya. Gosip yang beredar tentang kamu, ada yang bilang kamu itu, misalnya kamu punya pasangan, tapi di hati kamu tuh ada seseorang yang lain. Jadi kayak isi hati kamu tuh kayak dua hati, dua orang. Kok bisa kayak gitu sih ngomongnya? Iya, dua hati, dua orang. Nggak tahu nih apa. Atau beberapa kalian jadi second choice. Iya, pilihan kedua atau apa. Mungkin ada dari kalian itu yang hubungannya gantung, tapi nggak diseriusin. Atau ada juga yang cuma FWB-an. Atau ada juga yang HTS-an tanpa status ya. Tapi ada yang bilang bener loh, apapun kamu tuh sering bilang ya tentang yang akan terjadi ya, intuisi kamu itu tuh benar katanya. Kamu tuh kayak memprediksi sesuatu, nah itu benar. Nah, jadi dibilang intuisi kalian tuh tepat, bagus ya, sesuai kenyataan. Nah, gosip yang beredar adalah kalian ini pernah patah hati, dan kebanyakan sekarang tuh kayak mati rasa katanya. Patah hati, terus mati rasa. Ada yang jadi tiba-tiba tuh kayak punya hobi baru. Apa ya hobi kalian nih, hobi barunya? Apa aja kali ya? Ada yang mungkin hobinya olahraga, ada yang hobinya mungkin lagi suka-sukanya makan, anggap aja itu hobi ya. Atau ada yang hobinya tuh misalnya
Hobi itu apa aja sih? Misalnya main golf ya, atau misalnya mancing gitu. Ya, bukan mancing cewek ya, bukan mancing cowok, bukan. Mancing beneran ya. Tapi ada juga mungkin yang hobinya traveling. Pokoknya kelihatan kamu kayak punya sesuatu yang baru atau hobi baru, dan itu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan. Ya, orang-orang tuh tahu bilangnya tuh kayak gitu juga. Dan di sini ada yang bilang kamu tuh cepet banget berkembangnya katanya. Kayak tap cepet aja. Misalnya hari ini nih, sekarang nih kamu bulan ini lagi posting sesuatu pencapaian kamu. Nanti bulan depan ada aja gitu sesuatu yang baru dari kamu. Jadi kebanyakan orang-orang tuh kayak nggak heran atau nggak kaget. Ada aja hal baru yang kamu lakuin, yang terjadi dalam hidup kamu. Ada aja hal baru yang menjadi pencapaian kamu. Tuh kan, di sini aku baru lihat gambar-gambar nih kayak tentang perkembangan, tentang pencapaian. Yang tadinya kamu nih kayak nol, anggaplah nol ya, tapi lama-lama kok banyak ya hasil yang udah kamu kerjakan gitu. Tadinya misalnya tuh dulunya ya kamu tuh cuma sebuah kepompong, tapi sekarang jadi kupu-kupu yang cantik gitu. Dan mereka tuh kayak mengakui pencapaian apa aja yang udah kamu lakukan, dan itu tuh kayak hasil dari kerja kerasnya kamu juga ya. Gosip yang beredar, kamu belum move on kayaknya dari seseorang masa lalu. Entah kamu belum ada pasangan baru jadi kelihatan kayak belum move on, atau ya iya belum ini aja, belum bener-bener clear atau healing dari masa lalunya. Tapi hebatnya kalian tuh, kalian banyak yang jadi orang penting sih di sekitar kalian, dan hadirnya kamu tuh banyak yang merubah nih kehidupan orang lain. Misalnya kamu bantu-bantu orang, si A itu sekarang sukses karena dimasukin kerja loh sama kamu. Nah, itu kan bisa kan, kamu bantu seseorang jadi orang itu sukses. Ya, cuma orang nggak tahu nih, bener nggak sih kamu masukin dia kerja. Nah, itu kan jadi sebuah gosip juga ya. Kadang sering nih kamu terjadi sesuatu, itu tuh akibat perbuatan kamu. Jadi kamu dapat pengaruh buruknya atau efek buruknya, padahal tuh kamu niatnya baik gitu loh. Saya bantu orang, tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu yang sedih, kamu yang sakit hati, kecewa ya. Jadi ibaratnya gosipnya apa ya, kamu dibodohin, dimanfaatkan ya, atau orang lain tuh ngambil manfaat dari kamu ya. Gosip yang beredar tentang kamu, ada yang bilang kamu tuh balikan ya ke mantan kamu. Jadi ya ada yang bilang, si Raisa balikan loh sama mantannya. Iya, kayaknya mantannya mungkin ya balikan, dan dia pengen kasih kesempatan mungkin ke mantannya. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, atau mungkin kalian yang masih mengharapkan seseorang dari masa lalu mungkin ya. Nah, kamu ini gampang banget attract hal-hal baik dalam hidup kamu. Entah lawan jenis, ya attract lawan jenis, atau ya attract hal-hal baik apa aja kayak gampang buat kamu dapetin. Banyak yang bilang kamu tuh kayak udah ketemu soulmate-nya ya, atau pasangannya tuh kayak banyak kalian tuh yang kayak ketemu seseorang, nah itu tuh kayak soulmate-nya kamu ya. Entah kamu punya pasangan atau enggak, tapi kayak banyak aja yang bilang kamu tuh sebenarnya udah bertemu seseorang yang ngerasa cocok banget sama kamu. Tuh ada juga yang bilang kamu belum move on, kayak bucin banget ke seseorang. Nah, kan yang tadi soal chemistry, banyak nih orang-orang yang gampang deket sama kamu di awal-awal. Jadi kayak kamu punya strong chemistry buat beberapa orang, dan beberapa orang tuh kayak tertarik pengen tahu kamu lebih jauh tentang kamu, dan tertarik pengen deket juga sama kamu. Dan kamu tuh kayak menghormati, menghargai orang-orang. Self respect kamu tuh tinggi banget buat orang-orang. Ini gosip-gosip yang bagus kayaknya ya. Enggak juga sih, dari kayak mix ya. Ada yang bagus, ada yang enggak juga. Tapi ini banyak nih gosipnya, orang-orang yang udah punya pasangan itu suka sama kamu. Suaminya si B tuh suka sama si Raisa. Wow. Nah, ada kalian tuh yang balikan atau ketemu lagi sama seseorang dari masa lalu ya. Someone from your past is returning to your life. Balikan, komunikasi lagi. Ya, atau ada pertemuan sama seseorang dari masa lalu. Atau bisa juga ya menggosipkan kamu ini orang-orang dari masa lalu kamu nih. Ya sebenarnya mereka itu masih pengen deket atau masih pengen reconciliation sama kamu. Entah hubungannya seperti apa, tapi seseorang dari masa lalu nih
pengen lah deket sama kamu. Tapi ada juga yang menggosipkan ya orang-orang baru sih, kayak mereka shock, kagum atau apa, jadi mereka menggosipkan kamu ke teman-temannya gitu loh. Kemarin aku tuh baru kenal sama orang loh, baru kenalan, namanya Raisa, dan dia tuh kayak A, B, C, dan ya mungkin dia kagum sama kamu, makanya dia tuh ngomongin kamu, menggosipkan kamu ke circle-nya gitu. Ya, oke, udah itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku akan kasih yes or no question ya. Kalian siapin pertanyaannya yes or no, nanti aku bakalan jawab. Kalian siapin pertanyaannya bebas apa, nanti aku bakalan jawab yes or no. Gitu maksudnya ya. Bisa di post dulu untuk pikirin pertanyaannya apa. Aku mau bikin pertanyaannya apa ya. Jawabannya adalah yes. Yay, semoga itu happy ya, bikin kalian happy. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.